Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Diki Diantas Tepu. Kali ini kita akan membahas optimalisasi manajemen gudang di PT Surya Nusantara Cycle. Ini merupakan satu syarat pemenuhan asesmen akhir semester mata kuliah Sistem Logistik dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MTC MLT. Baik, jadi perusahaan ini mengalami masalah utama yang pertama, rata-rata waktu picking 12 menit dengan di bawah standar industri 8 menit. Tingkat kesalahan picking 3% yang idealnya di bawah 1%, layout gudang kurang optimal, lead time distribusi dari gudang ke pusat distribusi 5 hari dari target 3 hari. KPI gudang tidak tercapai, inventory akurasi 80% dari target 95%, dan order fulfillment rate 85% dari target 98%. Nah, untuk kronologi masalah sendiri, tahun 2019 sampai tahun 2020 sebenarnya perusahaan PT Surya Nusantara Cycle mengalami pertumbuhan yang cukup besar karena terjadi peningkatan permintaan akibat tren sepeda yang meningkat. Namun pada tahun 2023 akibat peningkatan tersebut gudang tidak siap menangani lonjakan yang terjadi akibat produksi naik hingga 30%. Sehingga pada tahun 2022 efisiensi picking menurun, kesalahan picking meningkat, lead time distribusi bertambah. Dan pada tahun 2023, manajemen memutuskan untuk mulai mengevaluasi sistem gudang dan mencari solusi yang optimasi. Yang pertama itu analisa permasalahan. Nah, untuk penyebab utama dari ketidakefisienan ini sendiri adalah ketidakefisienan proses picking, layout gudang tidak optimal, distribusi tidak efektif, monitoring KPI yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan problem yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, untuk data KPI dengan standar industri dan memberikan analisis dalam, ini dapat dilihat bahwa untuk setiap KPI melebihi dari target yang ditentukan. Rata-rata picking 8 menit, aktualnya 12 menit, sampai dengan lead time 3 hari dari 5 hari. Di sini kan analisanya waktu picking lebih lama 50% dibanding standar industri, akurasi inventory lebih rendah, tingkat pemesanan yang lebih rendah, kesalahan picking 3 kali lipat lebih tinggi, lead time distribusi lebih panjang 2 hari dari standar yang ditentukan. Nah, untuk strategi optimasi picking productivity, kita akan merekomendasikan metode picking yang lebih efisien. Yang pertama itu zone picking, atau yang kedua itu batch picking, atau yang ketiga itu wave picking. Kerja fokus pada area spesifik yang mengurangi waktu picking, menggabungkan beberapa pesanan dalam satu picking untuk efisiensi, mengatur picking berdasarkan jadwal distribusi. Nah, untuk simulasinya dampak sendiri, dapat metode yang direkomendasikan terhadap waktu picking. Yang pertama itu untuk zone picking sebelum dan setelahnya bisa dilihat dari 12 menit sampai 9 menit. Batch pickingnya dari 12 menit sampai 58,5 menit. Wave picking dari 12 menit sampai dengan 8 menit. Nah, dampak yang diharapkan adalah produksi waktu picking dari 12 menit ke 8 menit, penurunan kesalahan picking dari 3% ke lebih kecil dari 1%. Nah, untuk implementasi Warehouse KPI monitoring system, kita akan menentukan KPI beberapa. Yang pertama itu inventory akurasi, order fulfillment rate, picking time, picking error rate, dan lead time ke distributor. Nah, kita akan menentukan KPI ini beserta merancang dashboard memantau KPI yang sudah ditentukan. Dari sisi dashboard sendiri, kita akan membuat komponen utama yang berupa visualisasi KPI secara real time menggunakan grafik, batang atau pie chart, status inventory akurasi, persentase akurasi inventory dibandingkan dengan target, monitoring order fulfillment rate, tampilan perbandingan antara target dan aktual, heatmap aktivitas picking, sampai dengan trend analisis. Untuk strategi distribusi solusi, kita akan memberikan rekomendasi strategi distribusi yang efektif. Yang pertama, melakukan optimalisasi rute distribusi. Kita akan melakukan analisa rute menggunakan algoritma seperti shortest path dan lain-lain, bisa menggunakan vehicle routing platform juga. Yang kedua, implementasi sistem manajemen transportasi atau TMS. Yang selanjutnya, peningkatan kecepatan proses dengan menyediakan buffer stock di pusat distribusi regional, pemanfaatan warehouse yang automation. Dengan target adalah mengurangi lead time dari 5 hari menjadi 3 hari. Nah, dapat dibuat satu kesimpulan bahwa untuk memenuhi target-target yang sudah ditentukan tadi atau KPI yang belum tercapai, kita akan membuat optimalisasi picking dengan metode zone batch atau wave picking, penataan ulang layout gudang untuk mengurangi bottleneck, implementasi dashboard KPI untuk pemantauan real time, peningkatan efisiensi distribusi dengan optimasi rute dan buffer stock. Dengan strategi ini, PT Surya Nusantara Cycle dapat meningkatkan efisiensi gudang, menurunkan waktu picking, meningkatkan akurasi inventory, dan mempercepat distribusi sehingga memenuhi target operasionalnya yang tentunya dapat memberikan experience yang baik terhadap pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.